Oke ya, ini overview ya, sistem informasi akuntansi pemerintah. Nah, ini kita pakai membahas SPAN dan Sakti. Tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya ini belum ideal ya, materi siap. SPAN dan Sakti itu dia semacam belajar akuntansinya saja lah, gitu ya, akuntansinya saja. Nah, kita harus mengisinya sebetulnya ya. Penerapannya di dalam sistem informasi akuntansi itu seperti apa. Nah, SPAN Sakti ini kan akuntansinya akuntansi pemerintah. Ya, berarti penerapannya di dalam sistem di unit ya pemerintahan itu ya. Seperti apa kita gambarkan dokumennya begitu ya, siklus-siklusnya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang terlibat di dalam sistem tersebut gitu ya, itu harus tergambar dengan baik sehingga ketika auditor gitu ya akan mengaudit mereka bisa tahu ya di mana kunci-kunci yang harus dia tes ya. Nah, termasuk SIA itu yang paling penting adalah internal control. Auditor itu sebelum mengaudit kan mereka mereview internal control, pengendalian internal. Pengendalian internal itu adalah ya bagaimana desain sistem itu sudah mengantisipasi ya kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi. Sehingga misalnya dia upayakan semua formulir itu pre-numbered ya. Jadi kalau ada keluar kalau manual ya, kalau manual ada keluar formulir yang tidak yang loncat ya, itu kan berarti ada indikasi ya bahwa formulir itu digunakan untuk sesuatu yang tidak sah gitu ya, penyelewengan. Nah, itu berarti pengendalian internalnya lemah. Ya. Kalau auditor menemukan auditi yang internal kontrolnya sangat lemah, ya berarti itu apa namanya indikasi ya dia harus melakukan pengujian yang luas, yang ekstensif. Tapi kalau dia misalnya datang ngecek internal kontrolnya kuat gitu ya, ada pemisahan fungsi antara yang menerima barang dan yang mencatat ya akuntansi jurnal atas penerimaan barang tersebut gitu ya, itu sudah orangnya terpisah gitu ya. Berarti kan ini relatif kuat internal kontrolnya ya. Nah, berarti kita bisa mengandalkan auditnya ke dokumen saja gitu ya, melihat dokumennya itu di sampel ya. Oke enggak gitu ya, karena kita dan mungkin juga bisa kita tes gitu ya internal kontrol itu jalan tidak, itu menjadi keyakinan bagi auditor dan menjadi dasar bagi auditor untuk melakukan pengujian selanjutnya. Nah, oleh karena itu yang belum ada di sini adalah internal kontrolnya, dokumennya apa saja dan lain-lain, itu mungkin jadi tugas Anda nanti di itu menyiapkan bahan ajar ya untuk siap yang lebih ideal. Ini jadi masih yang belum ideal. Nah, ini kita awali ya dengan melihat siklus keuangan negara gitu ya. Jadi dalam keuangan negara kita yang saat ini berlaku, kira-kira siklus yang yang dilalui itu meliputi budget preparation kan ya, persiapan anggaran. Ini sebetulnya kalau di BJA sudah ada ininya time frame-nya ya. Budget preparation itu bulan apa gitu ya, tanggal berapa harus selesai gitu ya. Kemudian ada budget authorization management ya. Kemudian commitment of funds ya. Ini berarti sudah disampaikan dulu siapa yang bersedia gitu ya jadi penyedia barang dan jasa ya atas rencana anggaran yang kita siapkan itu ya. Sekarang komitmen itu bahkan kalau tidak salah sudah bisa dari tahun sebelumnya ya, tahun sebelum anggaran akan berjalan. Nah, ini silakan nanti dilihat ya. Nah, jadi ada komitmen. Nah, komitmen ini sesudah kita berbasis akrual ini memang jadi harus dicatat ya secara jelas itu komitmen, sehingga untuk yang belum terlaksana nanti jadi hutang gitu ya, hutang pemerintah. Nah, kemudian payment and receipt management. Di tahun anggaran berjalan kita mulai dengan ada penerimaan dan ada pembayaran gitu ya atas beban
atau kegiatan-kegiatan yang harus ditanggung oleh pemerintah, beban-bebannya. Nah, jika diperlukan di BUN ya, ada pengelolaan debt dan AIDS ya, manajemen pengelolaan utang dan bantuan-bantuan yang masuk ke pemerintah Indonesia. Nah, tapi ini fokus di satu unit ya, DJPPR gitu ya, dan mungkin di BEN ya. Nah, kemudian cash management ya, cash management problem juga nih. Jadi kita memanfaatkan kas-kas yang idle gitu ya. Nah, jangan sampai kas itu terlalu berlebihan kita berikan ke KPPN ya untuk membiayai anggaran dari kantor-kantor di bawahnya. Kenapa? Karena ini namanya sumber daya itu kan harus dimanfaatkan betul ya, karena ya ekonomi kan adalah bagaimana mencapai hal yang sama dengan biaya yang sekecil-kecilnya kan ya sebetulnya, tapi memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, nanti ini direview budget itu laporan keuangannya ya, dan kemudian menjadi dasar untuk penyusunan anggaran berikutnya, budget preparation. Nah, hasil pelaporan nanti diaudit dan dievaluasi. Kira-kira seperti itu siklus pengelolaan keuangan pemerintah kita ya. Nah, dasar hukum SPAN ini izin Pak. Ya, masih 10 menit. Ya. Ini Pak, ini bahan tayangnya untuk pertemuan 2 atau gimana Pak? Kayaknya pertemuan soalnya 1, yang Bapak, tapi ada 2 slide. Oh gitu. Ya, pertemuan 1 itu slide 1 tadi dan slide 2 ini ya. Oke ya, saya lanjut ya. Ya nanti dilihat ya, itu memang bahan lama. Nah, kemudian tadi ini SPAN ini terakhir dengan PMK 154 ya, tentang pelaksanaan SPAN ya 2014. Nah, kemudian kita lihat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, ya, modul pembayaran, modul penerimaan. Ya, itu tadi yang sudah saya sampaikan ya. Menggabungkan beberapa fungsi. Nah, jadi sebelumnya kan kita ini belum memanfaatkan teknologi high tech ini ya di dalam sistem informasi gitu ya. Jadi kita menggunakan database semacam ya server inilah lokal saja ya. Jadi di yang Saiba dulu, sebelum Saiba itu SAKPA ya, sistem akuntansi kuasa pengguna anggaran gitu ya. Itu sistemnya aplikasi berbasis MySQL gitu ya, yang memang sudah berbasis server tapi antar server itu tidak nyambung gitu ya. Jadi server di Satker itu sendiri, server di Perben sendiri gitu. Jadi Perben memproses pembayaran ya berdasarkan memang permintaan dari Satker gitu ya. Anggaran sama gitu ya. Pada saat anggaran juga nanti DJA gitu ya yang punya aplikasinya. Aplikasi DJA itu namanya aplikasi DIPA ya, aplikasi DIPA, aplikasi RKKL 2 itu ya. Jadi pas mau bagi anggaran dimasukkan di DIPA, terus DIPA itu sudah disetujui oleh Satker dilaksanakan, DIPA-nya di-upload masuk ke aplikasi SAKPA, aplikasi SPM. Ya, dari aplikasi SPM masuk ke aplikasi pada saat mau laporan, masukin ke aplikasi SAKPA gitu ya, namanya transfer gitu ya, kirim gitu ya, diterima nanti di aplikasi SAKPA diterima. Nah, jadi kita berkali-kali melakukan hal yang sama gitu ya, karena beda-beda aplikasi. Untuk kebutuhan ini aplikasi ini, untuk kebutuhan ini aplikasi. Nah, di SPAN ini semua disatukan ya, disatukan di dalam suatu server besar barangkali ya, Hyperion atau apa namanya gitu ya. Jadi sekarang sebetulnya KPPN itu orang berseloroh sudah tidak butuh lagi ada KPPN gitu ya. Dari kantor itu, dari kantor masing-masing di satker di pelosok itu, dia masukin data udah langsung bisa kelihatan di kantor pusat di DJPP di Jakarta City gitu ya. Ada permintaan SPM pembayaran ya dari kantor di mana. Jadi otomatis
anggaran kita, kas kita itu sudah update gitu ya. Kalau sudah dikeluarkan itu berapa sisa anggaran gitu ya. Sisa anggaran untuk si Satker di sana itu ya. Nah, untuk Indonesia yang luar biasa besar ini gitu ya. Sistem ini luar biasa gitu kan. Makanya dari dulu kita nggak bisa menyiapkan ini. Nah, tapi kita baru bisa sekarang gitu. Nah ini teman-teman kayaknya kita juga tinggal 3 menit lagi. Saya tawarkan saja apa cukup aja dulu ya untuk pertemuan pertama. Nanti silakan dibahas berikutnya. Takutnya sudah lari di pertemuan pertama, Anda sudah capek di tengah-tengah. Ini bahannya kan sudah, nanti saya lihat lagi yang baru, nanti saya share lagi kalau yang tadi memang ternyata keliru ya, yang sudah saya share. Nah, tujuan SPAN meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi ya dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara. Nah, menyempurnakan proses bisnis ya, jadi yang tadinya terpisah-pisah menjadi terintegrasi ya, memanfaatkan teknologi informasi keuangan negara yang terintegrasi. Memberikan informasi yang komprehensif dan tepat waktu ya, tadi dapat dibayangkan kalau masih per aplikasi sendiri-sendiri ya, betapa kita sudah boros waktu, boros tenaga ya, harus rekon ke KPPN tiap bulan ya, membandingkan catatan KPPN dengan catatan kantor kita. Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah. Nah, sasaran SPAN otomatisasi ya, meningkatkan keandalan proses penganggaran, meningkatkan efisiensi layanan ya. Jadi ini semacam sekarang kalau WFH flexible working space yang tadi saya cerita itu keniscayaan gara-gara kita ada COVID gitu ya. Nah, kalau ini dulu kita rencanakan betul ya SPAN ini ya. Ternyata kita selama ini dari sejak reformasi keuangan 2003 ya, 2007 mulai diterapkan sistem baru gitu ya. 2010, 2016 gitu ya, baru 2017 kali ya baru kelihatan SPAN 2018 ya. Nah, Sakti juga ini ya, jadi SPAN ini memang baru di atas nih di anggaran perbendaharaan ya. Nah, itu untuk bunnya gitu ya. Nah, kemudian dan ini kan harus tercatat semua usernya itu ya di SPAN ini, dan pengadaannya kan oleh oleh LG ya dulu itu ya, ada provider IT khusus dari Kementerian Keuangan. Ini gimana, kita selesai aja ya, nanti silakan dilanjutkan mempelajari ini ya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan pada pertemuan kali ini, sudah 80 menit ya, 2 kali 40 menit ya. Kita bertemu lagi di kesempatan minggu yang akan datang ya. Silakan nanti disiapkan pengerjaan tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.